Tingkat polusi udara di ibu kota Jakarta dalam beberapa hari terakhir kian memburuk. Berdasarkan laman pemantau kualitas udara IQ Air mencatat, kualitas udara di Jakarta sempat berada di peringkat keempat, kualitas udara terburuk di dunia. Buruknya kualitas udara ini berdampak bagi kesehatan masyarakat, tak terkecuali anak-anak. Pia Anissa Putri menjadi salah satu orang tua yang merasakan langsung dampak buruknya kualitas udara di ibu kota. Ibu rumah tangga ini harus merawat sang buah hati di rumah setelah anaknya terkena pneumonia. Sang anak bernama Langit berusia 2 tahun 5 bulan diduga terpapar polusi udara sehingga harus menjalani perawatan di rumah sakit selama 4 hari. Tidak hanya itu, ia juga harus menjalani perawatan mandiri di rumah setelahnya, seperti terapi uap dengan menggunakan nebulizer sebanyak 4 kali dalam sehari. Pemberian antibiotik dan tindakan chest terapi juga dilakukan guna mengurangi dahak pada paru-paru. Tidak hanya sang anak, Pia sebagai orang dewasa pun turut terkena imbas polusi udara. Pia harus merasakan asmanya kambuh sebab terkena polusi udara yang buruk di Jakarta. Dan yang paling klimaks itu di minggu lalu anak saya sampai masuk rumah sakit 4 hari diduga karena pneumonia gitu. Nah emang ternyata pada saat setelah ronsen paru-parunya kotor banget, banyak bakteri. Terus saya tanyakan ke DSA-nya kenapa sih kok bisa sampai pneumonia gitu kan. Karena pada saat swab juga negatif kan ditakutkan COVID gitu. Tapi kalau COVID kan nggak bisa dirawat di rumah sakit tersebut. Terus ternyata katanya memang lagi banyak bakteri disebabkan oleh udara yang kotor, cuacanya juga lagi nggak baik, polusinya lagi tinggi gitu kan. Terus selain itu juga mungkin dari droplet lingkungan dan lain sebagainya gitu sih. Jadi dia tuh sampai sesek. Seharusnya usia anak saya tuh katanya nafasnya semenit 40 kali, tapi anak saya sampai 46 kali gitu. Jadi dia kayak ada retraksi gitulah di dadanya karena dia berusaha untuk nafas pada saat itu. Pia dan tentunya para orang tua di Jakarta berharap agar pemerintah melakukan upaya untuk menangani masalah polusi udara di Jakarta. Dari Jakarta, Vidya Ramadhani, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, untuk membahas mengenai dampak polusi udara bagi kesehatan pemirsa, kita sudah terhubung dengan Profesor Agus Dwi Susanto selaku dokter spesialis paru Rumah Sakit Persahabatan. Halo, selamat siang Profesor Agus. Selamat siang Mas Pram. Ya, Profesor Agus, tadi kita lihat tayangan tadi anak-anak terpapar dari polusi udara. Memang apakah seberbahaya itu Pak Profesor Agus? Ya, kalau kita bicara polusi udara artinya kan bahwa udara yang ada di sekitar itu melebihi nilai ambang batas normal, ya. Sehingga kadar-kadar polutannya itu berada pada kadar yang tidak sehat. Nah, dampak dari polutan yang tidak sehat itu dibagi atas dua. Yang pertama adalah dampak yang bersifat akut atau langsung jangka pendek. Biasanya muncul dalam beberapa hari sampai beberapa minggu ya. Nah, ini biasanya yang terjadi adalah peningkatan gejala-gejala pernapasan. Mulai dari batuk, sakit tenggorokan, berdahak ya. Kemudian pada beberapa populasi yang memiliki penyakit dasar seperti asma, PPOK itu bisa terjadi peningkatan serangan meningkat ya, sesaknya meningkat bertambah, kunjungan rumah sakit juga meningkat dan juga beresiko terjadinya infeksi akut seperti faringitis, laringitis sampai radang paru atau pneumonia. Ini adalah efek-efek jangka pendek ya. Kenapa bisa terjadi? Nah, itu disebabkan karena komponen dari polutan itu sebagian besar bersifat iritan. Baik sifatnya gas ya, yang terdiri atas gas contohnya nitrogen dioksida, sulfur dioksida, ozon itu semuanya sifatnya iritan. Kalau dia iritan, dia akan menyebabkan terjadinya iritasi pada mukosa saluran nafas pada saat kita menghirupnya, termasuk pada anak-anak. Bahkan pada anak-anak cenderung lebih sensitif karena dia proses pertumbuhan pada saluran nafas belum sempurna. Nah, respon iritasi ini akan menyebabkan peradangan pada saluran nafas tersebut. Kalau meradang akhirnya rasanya sakit tenggorokan. Kita ingin mengeluarkan sesuatu karena gatal di tenggorokan jadinya batuk. Kemudian cenderung berdahak, berlendir karena silia kita terganggu di saluran nafas oleh polutan-polutan itu sehingga dia menggumpal menimbulkan dahak yang banyak. Baik, itu terjadi.
termasuk juga komponen dari partikel, karena polutan itu ada komponen partikel yang kita kenal seperti PM10, PM2,5, itu semuanya sifatnya iritan. Memang sebagian besar polutan itu sifatnya iritan sehingga menyebabkan dampak akut yang muncul seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, kita belum bicara dampak kroniknya ya, belum jangka panjang. Prof, kalau misalkan dampak akut jangka panjangnya nih Prof, kalau terus-terusan kita menghirup udara kotor, apalagi untuk anak-anak, jangka panjangnya apa saja Prof? Oke, kalau kita bicara dampak panjang, itu kan artinya orang yang terpajan dari polutan itu hampir setiap hari terus-menerus selama berbulan-bulan dengan kualitas udara yang buruk. Maka apa yang terjadi? Beberapa perubahan bisa terjadi pada saluran nafas bahkan sampai ke sistem kardiovaskuler kita dan juga pada sistem saraf. Ya. Kalau kita bicara pada saluran nafas, peradangan yang terus-menerus pada saluran nafas atau kronik ya, kronik peradangan ini akan menyebabkan terjadinya penurunan fungsi paru ya. Orang normal kalau seperti kita yang sehat nggak pernah kena polutan, itu penurunan fungsi paru bisa terjadi sekitar 28 ml per tahun. Tapi kalau orang yang kena polutan itu bisa hampir 2 kalinya, 54 ml per tahun. Artinya fungsi parunya akan turun ya Prof ya? Menurun lebih cepat dibanding orang. Kemudian yang kedua, nah efek jangka panjang adalah saluran nafasnya itu menjadi hipersensitif karena disensitivisasi oleh polutan, akhirnya resiko asma itu terjadi. Ya. Oke, Profesor. Ya, gimana? Profesor, kalau itu kan untuk anak-anak Profesor yang artinya memang mereka rawan karena masih dalam pertumbuhan, dokter ya. Nah, artinya apakah dalam untuk orang dewasa tidak begitu terpengaruh apa dokter? Apa seperti apa dokter? Sama, pada orang dewasa itu bisa terjadi, remaja, dewasa, prosesnya hampir mirip, hanya bedanya anak-anak ini kan kelompok rentan, dia akan menjadi dampak yang lebih cepat muncul ya. Pada orang remaja maupun dewasa, dampak itu akan menjadi lebih lama munculnya karena kronik itu butuh waktu ya. Nah jadi tadi saya sampaikan contohnya pada dewasa pun bisa terjadi asma. Sebuah studi di Indonesia ya menunjukkan pada usia remaja di kota Jakarta, prevalensi asma pada remaja yang berada di daerah polutan itu 12,7% kita temukan. Ini sedikit lebih tinggi dibanding riset yang ditemukan di Bali di daerah pedesaan yang hanya menemukan asma sekitar 7%. Artinya ada perbedaan 5% proporsi asma pada orang-orang di perkotaan yang kena polutan tiap hari. Artinya polutan meningkatkan risiko asma pada remaja yang sekolah ya. Begitu pula pada orang yang produktif itu bisa risiko penyakit yang namanya PPOK, penyakit paru obstruksi kronik. Peradangan pada saluran nafas yang terus-menerus, akhirnya saluran nafasnya menjadi menyempit, akhirnya gejala seperti asma tapi irreversible, nggak bisa balik. Yang terakhir bisa timbul kanker, kemudian bisa timbul penyakit jantung koroner, bahkan stroke. Jangka panjangnya jadi bermunculan penyakit berat lainnya. Orang kadang nggak bisa berpikir bahwa kena polusi itu bisa ke jantung, bisa kena kanker, bisa kena stroke, itu karena polusi ya. Sementara itu Prof, lantas apa yang harus dilakukan nih bagi kami ataupun nanti bagi para penonton Aini Siang yang memiliki anak-anak, langkah yang harus mereka lakukan untuk mengurangi dampak ataupun paparan polusi udara ini Prof? Oke, langkah yang terpenting adalah satu, harus menjaga kualitas udara dalam ruangan. Itu penting karena polutan luar ruangan itu kalau sekitar rumah kita kotor itu bisa masuk juga ke dalam rumah. Ya, itu mesti diperhatikan. Jadinya indoor air pollution ya. Oleh karena indoor air quality-nya harus dijaga. Kita tidak boleh merasa oh itu kan polusinya di luar, tapi kan udara bergerak. Masuk ventilasi ke rumah kita, bisa terdistribusi ke dalam ruangan. Oleh karena itu pastikan dalam ruangan kualitas udara bagus. Kalau bisa punya alat pengukur portable kualitas udara, kalau nilai partikulat meternya di atas normal itu udah nggak sehat. Yang kedua, sediakan alat-alat yang pembersih ruangan, contohnya air purifier atau juga beberapa jenis tanaman yang bisa menghirup polutan. Ada beberapa kelompok tanaman-tanaman tertentu yang bisa ya. Oke, baik. Yang berikutnya adalah melakukan pemantauan kualitas udara luar. Menggunakan aplikasi ya Prof ya? Carilah misalnya daerah ini kualitas udaranya bagus, artinya kita bisa beraktivitas luar ruangan. Yang ketiga, kalau kita terpaksa beraktivitas di luar ruangan,
pakailah masker karena Baik. ketika Masih kualitas efektif udara tidak masker ya, bagus, Profesor ya? Masih efektif ya, itu Prof ya paling berarti ya. bagus. Pakai Oke, masker baik. karena masker itu Wajib bisa pakai masker di luar memproteksi. ruangan karena polusi udara semakin Iya. memburuk. Oke, Baik. baik. Terima kasih banyak Profesor Agus Dwi Susanto selaku dokter spesialis paru dari Rumah Sakit Persahabatan. Terima kasih. Sudah bergabung bersama kami, Prof. Salam sehat. Sama-sama, selamat siang.